satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Apa pentingnya? Gak ada penting sama sekali. Karena di ranking U20 juga nggak dilihat, nggak ada rankingnya. Atau U23 yang ada rankingnya itu cuma senior. Nah disitulah mungkin kita bisa bilang sebagian besar kita menang agar ranking kita naik. Ranking kita naik itu menguntungkan dari sisi drawing dan lain-lain. Ada makna U20, U23, U17 kan nggak ada. Justru gue bilang untuk U17 yang mau ikut Piala Asia nanti di bawah Coach Nova, cari sparring sebanyak mungkin lawan tim lemah. Udah lawan kita tim SSB, nanti tim yang U berapa, sparring sebanyak mungkin, bereksperimen. Dan ini dilakukan Indra Safri juga, murni bereksperimen. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, lu bisa nonton di sini, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, ini nggak jalan. Nanti lu judge. Gue nggak nonton sekarang, nanti gue nonton pada saat official Piala Asia. Baru gue bilang, ini kok contoh, ini kok banyak crossing, tapi crossing nggak sampai. Ini kok begini, ini kok begitu. Ini, baru kita bisa nilai, karena itu udah serius game, bukan pada saat uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Masih pantaskah seorang Justin Laksamana menjadi pengamat bola di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jujur, saya secara pribadi dulunya sangat mengagumi dengan yang namanya Coach Justin Laksamana ini. Tetapi semakin kesini, ketika saya mencoba untuk mengamati narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Justin Laksamana ini, layaknya seorang pundit, layaknya seorang mafia bola yang ada di bangsa ini. Sehingga rasa simpatik saya kepada seorang Justin Laksamana ini pada akhirnya sirna, pada akhirnya pudar. Di mata saya yang rakyat jelata ini, seorang Justin Laksamana tidak pantas kita sematkan sebagai pengamat bola. Tidak pantas kita sebut sebagai pengamat timnas Indonesia. Pemirsa sekalian, khususnya para pecinta timnas Indonesia, hari-hari belakangan ini ada begitu banyak kecaman, ada begitu banyak hal-hal yang diungkapkan oleh netizen atas rasa kekecewaan, atas rasa penyesalan, atas rasa ketidakpuasan terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Coach Justin Laksamana ini. Apakah ada prestasi-prestasi yang telah dibangun atau yang telah dipersembahkan oleh seorang Coach Justin Laksamana dalam dunia sepak bola di bangsa ini? Dalam laga uji coba beberapa waktu yang lalu, ketika timnas U20 berhadapan dengan anak asuh dari Justin Laksamana ini, skor itu sangat memalukan, 13-0. Di sini mau membuktikan kepada kita semua bahwa seorang Justin Laksamana bisanya hanya berkoar-koar. Seorang Justin Laksamana sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan seorang Tommy Welly. Sama-sama manusia yang selalu nyinyir dengan timnas Indonesia. Sama-sama manusia yang kita sebut sebagai mafia bola yang ada di bangsa ini. Kelompok-kelompok mereka inilah yang selama ini kita saksikan bersama, yang selama ini selalu kita simak narasi mereka, selalu mempersalahkan,
mantan pelatih timnas Indonesia yang bernama Sintayong. Padahal seorang Sintayong ada begitu banyak prestasi, ada begitu banyak hal yang telah dia ukir, yang telah dia persembahkan kepada timnas Indonesia, kepada timnas Garuda yang ada di negara tercinta kita. Berikut ini saya akan mempersembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari netizen mengenai bacotan ataupun nyinyiran dari seorang Justin Laksamana ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jangan heran kalau ternyata Coach Justin tetap membela Coach Indra Syafri meski kalah 2 kali dalam mini turnamen Timnas Indonesia U20. Iya, akhirnya Coach yang kita tunggu-tunggu satu ini guys, buka suara mengenai kekalahan Timnas Indonesia. Saat kemarin menghadapi Syria, kita kalah 2-0. Dan saat melawan Yordania, kita juga kalah 1-0. Jadi menurut Coach Justin ini, satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Gak ada pentingnya sama sekali. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, bukan saat uji coba. Ya, jadi kesimpulannya adalah Coach Justin ini membela Coach Indra Syafri guys atas kekalahan Timnas Indonesia U20 dengan beralasan uji coba. Cuman kan yang dipertanyakan oleh fans Timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda Coach Indra Syafri ini kan udah TC guys di luar negeri. Dan kalau nggak salah itu lebih dari 1 tempat. Kemudian mengadakan TC juga di Indonesia. Nah pertanyaannya, hasil dari TC itu apa? Aku yakin semua fans Timnas Indonesia itu tidak mempermasalahkan menang atau kalahnya. Tapi progres dari TC itu apa hasilnya? Permainan yang ditampilkan oleh tim asuhan Coach Indra Syafri ini sangat jelek dan sangat tidak terpola. Apalagi kita bisa sama-sama lihat di 2 pertandingan yang kalah kemarin. Lini tengah Timnas Indonesia itu masih bingung guys. Iya, semoga aja di pertandingan malam ini Timnas Indonesia U20 bisa lebih baik lagi permainannya guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Guys, udah tahu belum? Ada pengamat yang bilang nggak apple to apple kalau ngebandingin kemenangan Indonesia di zaman Sintayong atas Suriah dibandingin dengan kekalahan Indonesia atas Suriah di zaman Indra Syafri pertandingan kemarin tuh. Nih ada buktinya. Seluruh pemain yang diturunkan sebagai starter di zamannya Sintayong ketika menghadapi Suriah semuanya lahir dan besar di Indonesia. Dari kiper Fasya hingga Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka di depan semuanya lahir dan besar di Indonesia. Begitu juga kemarin, skuad yang diturunkan oleh Coach Indra Syafri dari Ikram hingga Kakak semuanya lahir dan besar di Indonesia. Tanpa mau membanding-bandingkan pemain dan pelatih, gue cuma pengen minta para pengamat, konten kreator, siapapun itu, ayo kita menilai secara objektif. Kita tetap kritik kalau penampilan pemain kita kurang baik, dan kita puji kalau permainannya bagus. Yang penting support, jangan pernah berhenti. Kita Garuda. Komentarnya sikat. Yang teriak Indra Syafri out hanya karena 2 kali kalah beruntun di pertandingan uji coba itu fix ternaknya STY. Sekarang secara data, timnas U20 kita lebih baik daripada Manchester United dan Manchester City. MU dan City musim ini sudah kalah 4 kali beruntun. Jadi ini fakta. Timnas U20 kita baru kalah 2 kali beruntun, berarti lebih baik dari Manchester City dan MU. Kalau nanti seandainya timnas kita kalah 4 kali beruntun, berarti level timnas kita itu sama dengan MU dan City. Kurang hebat apa? Kapan lagi level kita bisa diajarkan dengan tim Premier League? Klub-klub di Eropa mau sejajar dengan MU dan City itu butuh modal gede, butuh pemain mahal, pelatih mahal. Kita cukup dengan kalah 4 kali beruntun, kita sudah selevel sama mereka. Lagian sabar sih, namanya juga pertandingan uji coba. Formasinya dicoba-coba, pemainnya dicoba-coba. Nah, tinggal keyakinan kita juga diuji. Yakin nggak nih kita sama timnas U20 kita di Piala Asia bakal lanjut atau bakal sejauh mana lajunya? Sabar, semua butuh proses. Jangan sedikit-sedikit Indra Syafri out. Indra Syafri itu disingkat IS, bukan STY. Kalau STY kan jelas. STY salah terus ya. Jangan juga bandingin pertandingan Indonesia lawan Syria yang kita menang 1-0 waktu dipegang STY. Itu namanya belum move on. Yang selalu sebut-sebut STY itu belum move on. Nah, yang teriak-teriak out STY berarti blow on ya, sama-sama ada onnya.
Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi statement ataupun pernyataan dari seorang Justin Laksamana yang katanya adalah pengamat bola profesional ini. Di sisi lain, ada beberapa kritikan pedas kepada Indra Safri yang adalah pelatih dari Timnas U20 saat ini. Di mata saya, ketika saya melihat komentar-komentar yang dibangun antara seorang Justin Laksamana dengan Indra Safri ini tampak sekali tidak berkesinambungan. Seorang Indra Safri, dia mengatakan bahwa laga uji coba itu penting. Tetapi seorang Justin Laksamana, dia mengatakan bahwa laga uji coba itu sesungguhnya tidak penting. Kembali kita melihat dalam dua pertandingan ketika Timnas U20 berhadapan dengan Jordania dan Suriah dan selalu menerima kekalahan itu, bagi saya ini adalah bukti bahwa cepat atau lambat kualitas dari timnas kita pasti akan kembali seperti 5 tahun silam. Sekali lagi, kalau pelatih Timnas U20, kalau pengamat bola yang ada di bangsa ini, mentalitas mereka sama seperti ini, saya berkeyakinan bahwa timnas kebanggaan kita yang sudah diasuh, yang sudah dididik oleh seorang mantan pelatih Timnas Indonesia yang bernama Sintayong itu, pada akhirnya akan kembali ke masa kelam. Itu menurut pandangan saya. Kenapa saya harus katakan dengan tegas bahwa Timnas U20 maupun Timnas senior, kalau memang mental dari para pelatih, mental dari para pengamat, mental dari para PSSI, dan yang lebih menyakitkan lagi ketika ada isu, ketika ada berita bahwa di dalam federasi PSSI itu ada yang namanya mafia bola, dapat dipastikan bahwa timnas kebanggaan kita tidak akan pernah bisa berkembang. Kalau orang yang waras, pasti dia akan melihat bahwa laga uji coba itu adalah sebuah momen yang benar-benar untuk melatih mentalitas dari para pemain. Tetapi pola pikir ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh seorang Justin Laksamana yang selama ini selalu diundang oleh media-media besar untuk berkoar-koar, untuk beropini tentang dunia sepak bola di bangsa ini. Harapan terakhir saya bahwa kalau boleh PSSI harus memberikan sertifikasi kepada para pengamat yang selama ini selalu diberikan panggung untuk berkoar-koar tentang pelatih Timnas Indonesia, tentang Timnas Indonesia, tentang PSSI, tentang perkembangan dunia sepak bola di bangsa ini dan lain sebagainya. Berilah kepada mereka-mereka yang benar-benar paham tentang dunia sepak bola itu. Berilah kepada mereka yang benar-benar mau membangun, mau mendukung Timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik. Jujur, ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Sintayong, ada rasa bahagia, ada rasa bangga yang tumbuh dari para supporter Timnas Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Tetapi hari-hari belakangan ini, kenapa ada begitu banyak narasi yang muncul di media sosial yang mengecam yang namanya Indra Safri, yang mengecam yang namanya Justin Laksamana, yang mengecam yang namanya Tommy Welly, yang mengecam yang namanya PSSI,
Ada apa? Artinya bahwa ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa ketidakpuasan yang tumbuh dari supporter timnas Indonesia kepada orang-orang yang mengayomi, kepada orang-orang yang mendidik, kepada orang-orang yang melatih timnas Garuda kita. Pantaskah seorang Sintayong harus dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia? Ataukah ada udang di balik batu, bahwa ada mafia-mafia bola yang mulai tumbuh, yang mulai berkembang dalam federasi PSSI ini? Inilah pertanyaan besar untuk kita semua para supporter timnas Indonesia bisa renungkan bersama-sama. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, khususnya para pendukung Justin Laksamana, khususnya para pendukung Coach Indra Syafri itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.